kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini adik-adik pasti dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya sukacita. Adik-adik, hari ini Bunda tidak sendiri. Bunda hari ini ada yang menemani. Kira-kira siapa ya yang menemani Bunda hari ini? Bunda kasih tahu nih ciri-cirinya. Orangnya ganteng, terus suka main musik, masih muda. Pasti ada penasaran kan siapa yang Bunda ajak hari ini? Kita panggil yuk. Kakak, sini dong. Halo Hai Bunda. kakak. Halo adik-adik. Nah ini loh adik-adik teman Bunda yang hari ini akan menemani Bunda dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah sekarang kakak silahkan perkenalkan diri kakak ke adik-adik yang ada di rumah. Ya, sebelum kakak perkenalan diri, kakak mau sapa dulu adik-adik di sini ya semua. Jadi apa kabarnya adik-adik? Ya, puji Tuhan ya, semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi nama kakak Andre Prasetya Yoko. Kakak biasa dipanggil Andre. Nah, kakak merupakan salah satu anggota gerakan pemuda di gereja. Nah, mulai sekarang kakak akan bersama-sama dengan bunda-bunda yang ada di IMPA untuk bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Nah, jadi mungkin itu aja sih yang perlu kakak sampein. Mungkin adik-adik kan juga sudah tahu kan, mungkin udah pernah lihat kakak di gereja kan, udah nggak asing wajahnya gitu ya. Nah, benar sekali. Kakak Andre ini sudah sering membantu kita dalam bermain musik. Kalau adik-adik sedang bernyanyi, kakak Andre, kakak Aldo, kakak Bagas lah yang bantu kita dalam bermain musik. Nah, hari ini kakak Andre juga akan bermain kita, membantu Bunda untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak Andre siap kan untuk membantu Bunda hari ini? Siap dong. Adik-adik gimana? Siap nggak? Siap pastinya ya. Bukan hari ini aja kakak Andre akan membantu Bunda, tapi akan selalu membantu kita dalam pelayanan di BA dan di IMPA. Nah, ada kakak Andre sekarang. Kakak Andre ambil dong gitarnya. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Yesus ada di dalam rumahku. Sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siap? Oke, siap. Oke. Mainkan Kak. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya ya. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, silakan duduk sikap, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur atas berkat rahmat Tuhan yang luar biasa yang telah menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Kami masih dalam keadaan baik dan sehat karena penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami di sini berkumpul walaupun kami di rumah masing-masing Tuhan beribadah masih secara online, tapi kami yakin dengan penyertaan Tuhan Yesus kami dapat memuji, memuliakan serta mendengarkan firman Tuhan dengan baik walaupun melalui dari Tuhan. Sertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir nanti. Berkatilah Bunda Tika yang akan membawakan nanti firman Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan yang akan dibawakan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Berkatilah juga kami sebagai petugas Tuhan, baik kakak Andre, Bunda Okta, dan Bunda Airneti Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati kami semua. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Ceria. Nah, adik-adik ambil Kidung Cerianya.
Kita buka Kidung Ceria nomor berapa ini Kak Andre? Nomor 215. Ya, nomor 215. Dengar hai kawanku. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama, tapi kita ulang 3 kali ya adik-adik. Pertama kita nyanyinya lambat, terus agak cepat, dan kemudian lebih cepat lagi ya. Sekarang Bunda akan memperagakan gerakannya, jadi ikuti di rumah ya. Ayo Kak Andre. Cepat ya. Shalom adik-adik, semangat pagi, selamat hari Minggu. Nah, minggu ini ketemu lagi sama Bunda Tika. Dan tapi Bunda Tika nggak sendiri, bersama siapa ini? Namaku, nama siapa? Tessa Bunda. Tessa, adik-adik masih ingat nggak? Minggu lalu aku datang ke PA. Oh, jadi minggu ini mau nemenin Bunda Tika lagi ya? Terima kasih Tessa, baik sekali. Bunda Tika senang sekali. Jadi lebih meriah impak kita ya adik-adik. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu Tessa. Iya, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Iya, kita berdoa sama-sama ya. Iya. Ikutin kata-katanya Bunda Tika ya. Iya Bunda. 1, lipat tangannya. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami mengerti apa yang akan disampaikan Bunda Tika. Terima kasih Tuhan. Amin. Bunda Tika akan bercerita sekarang. Cerita apa Bunda? Tapi Tessa, kita baca Alkitab dulu. Karena semua yang Bunda Tika cerita nanti itu asalnya dari apa? Alkitab. Pintar. Tessa mau Alkitab nggak? Orang Tessa belum bisa baca. Oh, Tessa belum bisa baca. Boleh Bunda? Boleh, nggak apa-apa. Adik-adik di rumah juga ya. Belum bisa baca nggak apa-apa, nggak bawa Alkitab. Tapi yang sudah bisa baca wajib ya, harus punya Alkitab, bawa Alkitabnya. Sekarang kita buka sama-sama Alkitabnya. Minggu ini terambil dari kitab 1 Korintus. Iya. Korintus. Oh. Ya, 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Adik-adik di rumah dibuka ya. Kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Tessa dengerin ya. Iya Bunda. Bunda Tika bacakan. Beginilah firman Tuhan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya Tessa? Sudah Bunda? Sudah, lumayan panjang ya. Iya. Tapi Bunda senang Tessa tadi mendengarkan dengan baik. Iya. Bunda yakin adik-adik di rumah juga sama ya, mendengarkan dengan baik. Nah, Bunda ada satu pertanyaan nih sebelum Bunda masuk ke cerita di firman Tuhan kita di Alkitab tadi. Bunda punya satu pertanyaan buat Tessa dan juga adik-adik yang di rumah. Siap ya? Pertanyaannya, siapa di antara Tessa atau adik-adik di rumah yang diminta bantuannya sama mama kalau habis main? Jangan lupa mainannya dirapikan. Ayo siapa? Tisa kalau habis main pasti dirapikan. Oh, bagus. Kalau kakaknya Tisa udah dirapikan dia berantakan. Oh, gitu. Adik-adik di rumah gimana? Sama kayak Tessa atau sama kayak kakaknya? Dirapikan atau tidak? Dirapikan dong, harus seperti Tessa ya. Tessa udah good, udah bagus. Makasih, Bunda. Iya, adik-adik di rumah harus ngikutin seperti contohnya Tessa ya. Dia nurut sama mamanya diminta bantuan, dia rapikan. Kalau kakaknya jangan ya, jangan ditiru ya. Nanti kita pelan-pelan ngasih tahu kakak ya, biar kakaknya bisa Iya, bantu dia Tessa. cuma marah-marah. Oh, nah kalau Tessa melakukan merapikannya dengan sukacita atau masih marah-marah? Enggak. Tisa rapikan sendiri. Dengan senang ya? Iya. Ah, Kan itu punya Tisa. iya betul. Jadi di rumah juga ya pas dimintain bantuan merapikan mainan atau apapun itu harus dilakukan dengan sukacita ya. Jangan Iya. malas ya. Nggak boleh nangis. Iya, jangan nangis. Nanti nggak jadi cantik. Tessa kan cantik Iya, ya. cantik udah pakai pita. Pinter, iya ya. Nah, sama nih Bunda juga mau cerita tentang yang ada di Alkitab nih. Seorang bapak. Nah, Tessa sama adik-adik di rumah masih inget nggak? Tisa, Bulan Tisa lalu punya bapak. Bunda pernah cerita nih tentang seorang bapak Tessa. Ingat nggak? Bukan bapak Tessa yang di rumah, yang di Alkitab dong. Oh, yang dia kita. Iya, yang ada di kitab Korintus tadi. Ingat nggak? Siapa nggak? Kalau yang buka Alkitab pasti ada tuh tulisannya. Surat. Ah, itu dia Bunda dengar tuh yang di rumah katanya. Bapak Paulus. Good. Pak Paulus. Iya, Bapak Paulus. Nah, ingat? Nah, Bunda pernah cerita. Jadi Bapak Paulus ini dia adalah seorang rasul. Tugasnya adalah memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Nah, di kitab ini dia membawa kabar sukacitanya kepada jemaat di Korintus. Gitu Tessa, adik-adik di rumah ya. Jadi jemaat Korintus itu ternyata adalah orang-orang yang masih melakukan yang hal-hal yang tidak baik, tidak disenangi sama Tuhan. Jadi tugas Rasul Paulus tuh adalah mengingatkan mereka, aduh jangan lakukan itu, Tuhan tidak suka, itu tidak baik. Susah ya jadi Rasul Paulus ya. Dia harus terus ngingetin.
kayak Tessa harus selalu ngingetin kakaknya untuk mau bantu Tessa rapiin mainan. Iya Bunda. Jangan bosan-bosan Iya, seperti bisa Rasul tahu Paulus ya. nanti. Iya. Rasul Paulus juga gitu. Nah, tapi dia nggak pernah bosan, dia nggak pernah capek dan nggak pernah marah-marah, nggak pernah bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu marah-marah, ngedumel gitu, melakukan tapi sambil bersungut-sungut. Nggak pernah kayak gitu ya. Jangan ya Tessa ya. Itu kalau kakakku Oh, jangan ya. Nggak boleh ya, harus dengan sukacita. Nah, Rasul Paulus juga seperti itu. Dia melakukan dengan sukacita. Bahkan dia malah merasa bersyukur. Karena apa, Tessa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Yang kudus. lidah-lidah api itu loh, ingat gak ceritanya? Itu Yang di dia. kepala itu ya. Rasul Paulus percaya bahwa dia sudah diberikan Roh Kudus, jadi dia dimampukan untuk selalu mengingatkan jemaat Korintus supaya mereka semua kembali menjadi orang-orang yang baik, yang disenangi Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, Tessa tahu nggak? Adik-adik di rumah tahu nggak? Kalau ternyata Bunda Tika, adik-adik di rumah, Tessa, kita itu punya tugas yang sama seperti Rasul Paulus. Kita ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi Kristus. Aku juga punya tugas Bunda. Apa itu? Aku kalau bangun tidur disuruh ngerapiin tempat tidur. Oh, bagus itu. Itu juga termasuk contoh menjadi saksi Kristus. Nah, saksi Kristus adalah sikap kita. Tuhan meminta kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus melalui perbuatan kita, tutur kata kita, seperti Tessa tadi. Di awal tadi Bunda tanya, mau rapihkan mainan? Mau, good. Terus tadi barusan lagi Tessa bilang, apa? Rapiin Tempat tidur. Itu juga bagus sekali. Adik-adik di rumah juga harus ya. Jadi itu juga termasuk contoh kita sebagai seorang saksi Kristus. Jadi apalagi contohnya nih? Aku bantu nyiram. Nah, bagus. Bantu nyiram itu artinya Tessa bersyukur karena Tuhan Yesus, Tuhan Allah sudah memberikan kita alam semesta. Jadi kita harus merawat dengan menyiram. Tessa bersyukur, adik-adik di rumah juga harus bersyukur. Kita diberikan orang tua. Jadi setiap apa yang diminta sama orang tua minta bantuan kita, orang tua menasihati kita harus apa? Dengaran. Itu contoh saksi Kristus dan juga contoh bahwa kita bersyukur, kita punya orang tua. Nah, kalau bersyukur kita bisa sekolah. Ngapain kita kalau bisa sekolah? Artinya kita harus Mandi. belajar dong. Belajar. Iya. Kalau tadi bilangnya mandi, itu artinya Tessa bersyukur karena diberikan tubuh yang sehat, harus dijaga, harus mandi yang bersih. Ingat sekarang Iya, Bunda. ada pandemi, apa namanya tuh? Apa ya? Virus apa? Apa? Corona. Oh, corona. Nah, kita diminta apa? Diam Di rumah. Nah, Nggak boleh main di luar. terus harus ngapain? Harus sering cuci tangan. Kita harus bersih. Kita harus Pakai sering cuci sabun, tangan. Bunda. Iya, cuci tangan jangan pakai air doang, tapi harus pakai Sabun. Pinter. Nah, itu juga termasuk saksi Kristus. Jadi kita mau nurut dengan apa yang pemerintah himbau, kita menuruti walaupun kita masih kecil ya. Tapi kita diam di rumah, terus mau jaga kebersihan, sering cuci tangan, itu sudah bagus sekali. Nah, banyak banget tadi contoh yang sudah kita sebutkan ya. Nah, sekarang Bunda coba nih tampilin gambar. Nanti ada nih ya di atas kepalanya Tessa nih. Tessa pilih ya. Mau yang ada di sebelah kanan apa kirinya Tessa. Nah, yang di kanan ada gambar nih. Mereka bermain bersama. Tapi yang sebelah kanan mereka main sama-sama dengan akur. Tapi sebelah kirinya yang satu nendangin mainan temannya. Ayo, yang mana yang menunjukkan sikap baik sebagai seorang saksi Kristus? Yang mana? Tessa pilih yang mana? Kanan apa kiri? Lihat Bunda gambarnya. Yang mana? Kanan apa kiri?
yang mana ya? Bingung Tisa. Yang bagus menurut Tessa yang mana? Boleh nggak kita ngerusakin mainan? Atau yang kanan, yang main dengan akur sama temannya? Ntar dulu tante. Ntar dulu bunda. Kok keliru aku ngomong tante. Nggak apa-apa. Yang Lihat mana? dulu. Yang kanan. Apa yang kiri? Yang kanan. Good. Yang kanan, adik-adik di rumah setuju? Iya, betul. Yang sebelah kanan. Nah, ada lagi nih gambar. Gambar yang kedua ya. Yang kedua ada gambarnya nih. Yang sebelah kanan dia mau berbagi makanan. Tapi yang sebelah kiri dia suka ngejek-ngejek temennya. Ayo, yang mana? Iya, yang mana yang bagus, Tessa? Tessa pilih yang bagi kue. Iya, yang bagi coklat gambarnya Tessa ya. Tessa nggak kelihatannya. Iya. Good, adik-adik di rumah. Nah, tadi Bunda udah sebutin banyak sekali contoh dan adik-adik juga sudah milih, dibantu sama Tessa juga. Artinya hari ini kita belajar menjadi seorang saksi Kristus. Jadi semua udah pinter. Bunda harap adik-adik yang di rumah dan juga Tessa tetap ingat ya bahwa kita sebagai saksi Kristus harus berperilaku dan bertutur kata yang baik. Karena itu yang diinginkan Tuhan Yesus. Nah, hari ini itu yang kita pelajari adik-adik. Diingat ya. Ingat ya Tessa. Apa itu bunda? Nah, yang tadi tuh contohnya udah banget. Iya, Harus iya, menjadi iya. bersikap yang yang baik. iya. Tessa Jadi lupa yang lagi teman-teman. nurut. Iya, yang nurut. Terus dengan Apalagi? dengaran. Iya, dengar-dengaran. Terus tadi yang nyirem-nyirem. Tadi Tadi Tessa bilang apa tadi? Nyirem. saya sama ciptaan Tuhan. Iya, sayang ciptaan Tuhan dirawat ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan ya, ingat. Sama sayang sama tubuh sendiri. Tadi apa? Harus cuci tangan. Jangan malas mandi ya. Mandi 2 Iya. kali bunda. Iya, jangan malas mandi Udah ya. sisiran aku udah cantik. Iya, bagus. Iya, harus Udah disisir terus diikat rambutnya gini kan cantik. Iya, biar rapi kata mama. Iya, biar tambah cantik. Oke? Oke bunda. Oke adik-adik, cukup sekian firman Tuhan kita hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Sekarang kita mau doa. Tessa mau titip doa nggak? Mau Bunda doakan Doa untuk untuk orang tua? Iya, orang untuk tua mama kita? sama papa. Oh Iya. iya kakakku biar jadi anak yang nurut. Oh iya. Nanti Mau kita doakan rapiin ya. mainannya. Oh iya. Good. Oke, sekarang kita lipat tangannya, kita berdoa ya. Iya, Tadi iya, kita Bunda. doakan. Kita berdoa. Kita doakan mama papanya Tessa, mama papanya adik-adik di rumah juga. Berdoa juga untuk kakaknya yang masih belum mau nurut ya. Iya tante. Iya bunda. Iya, boleh deh terserah Tessa mau panggil tante apa bunda nggak apa-apa. Kita lipat tangan, kita berdoa ya. Satu, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Hari ini kami belajar dari Rasul Paulus, di mana kami adalah anak-anak yang juga mempunyai tugas yang sama seperti Rasul Paulus untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus melalui perkataan dan juga tingkah laku kami, di mana kami adalah saksi Kristus. Kami memberikan contoh di dalam kehidupan kami menjadi anak yang baik, anak yang turut terhadap nasihat orang tua, anak yang mau membantu orang tua, membantu teman, anak yang mau berbagi makanan, anak yang mau menjaga lingkungan, anak yang mau menjaga tubuhnya untuk selalu tetap bersih di masa pandemi ini. Bapak berkati juga ya Tuhan untuk Tessa yang sudah menemani Bunda di sini dan juga adik-adik di rumah dalam pelayanan IMPA pada minggu ini. Berkatilah Tessa dan orang tuanya
dalam mendidik dan mengajari Tessa agar Tessa tumbuh menjadi anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk kakak Tessa yang masih belum mendengar-dengaran. Biar Tuhan sendiri yang mengubah hati kakak Tessa agar boleh menjadi anak yang menurut dan patuh terhadap perintah orang tua. Bapak, kami berdoa juga untuk orang tua adik-adik kami di rumah. Berkatilah mama papa dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan mereka. Biarlah berkat Tuhan selalu ada untuk papa mama adik-adik di rumah. Berkati juga adik-adik kami, walaupun kami lama tak berjumpa, tapi kami tetap bersuka cita Tuhan, karena kami bisa tetap menjalankan ibadah impa dari rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam masa pandemi ini. Engkau yang Maha tahu apa yang terjadi, dan kami mohon Tuhan turut campur di dalam pergumulan negara ini, agar negara kami boleh terbebas dari pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sedang bekerja sampai dengan saat ini dan akan terus bekerja agar pandemi ini, virus ini bisa cepat berlalu sehingga kami semua bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, dan biarlah rasa syukur kami ini boleh kami ungkapkan melalui perbuatan baik kami terhadap semua orang. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kiranya kami juga berdoa seturut dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mulai aktivitas ya. Kita akan membuat seperti ini. Bunda Tika mulai dari kelas TK. Jadi adik-adik kelas TK akan membuat bunga seperti ini ya. Nanti dibantu sama mama dan papa membuat gambar bunga. Lalu mama papa yang akan menulis di tengah-tengah bunga ini. Nanti diganti pakai nama adik-adik ya. Jadi di sini Bunda pakai nama Bunda. Tika mau jadi saksi Kristus. Nanti adik-adik ganti dengan nama adik-adik, dan setiap kelopaknya minta tolong untuk mama dan papanya menuliskan untuk adik-adik ya, karena tadi kita belajar tentang saksi Kristus. Jadi tiap kelopaknya tugasnya kita adalah menulis apa aja sih contoh saksi Kristus itu. Nah, untuk adik-adik TK ini ya contohnya: dengar-dengaran nasihat mama papa, merapikan mainan, menghabiskan makanan, mau berbagi, menolong teman. Nanti mama papanya yang bantu menuliskan ya adik-adik. Adik-adik menggambar pola bunga di kertas putih ini. Lalu kertasnya kita lipat menjadi 2 ya. Kemudian kita gunting. Setelah digunting kita punya 2 bunga. Kemudian kita lem belakangnya ya adik-adik.
di balik bunga. Jangan salah, di balik bunganya ya. Kemudian lemnya sedikit aja, terus kita tempelkan. Jadi seperti ini. Nah, minta tolong mama atau papa untuk menuliskan nama adik-adik di sini ya. Seperti ini. Tiap kelopaknya ditulis isinya. Contoh dari menjadi saksi Kristus. Sudah, adik-adik silakan mewarnai bunganya. Dan kalau sudah selesai, tinggal kita buat tangkainya. Selamat mengerjakan adik-adik. Selanjutnya untuk kelas kecil, adik-adik akan membuat ini, akan membuat pohon. Dan di dalamnya adik-adik harus menuliskan 5 contoh saksi Kristus. Kita membuat gambar pohon. Lalu di pohonnya adik-adik tuliskan 5 contoh dari seorang saksi Kristus. Jika sudah selesai menulis, adik-adik bisa mewarnai pohonnya. Selamat mengerjakan. Yang terakhir untuk kelas tanggung. Adik-adik kelas tanggung akan membuat seperti ini ya. Cara membuatnya, pertama-tama kita gambar pola hati. Pola hatinya gambar di kertas putih boleh, kertas berwarna ini juga boleh. Tetapi tidak boleh putus ya, karena kita mau buat seperti ini. Jadi kertasnya dilipat dulu. Jadi kita bisa gambar di sini, ya. Kalau sudah, adik-adik bisa gunting. Lalu di depannya adik-adik tulis nama adik-adik dan tulis saksi Kristus. Tugasnya adik-adik adalah menuliskan sikap saksi Kristus yang sudah adik-adik laksanakan di rumah. Dan ini sikap saksi Kristus yang sudah adik-adik lakukan di sekolah. Selamat mengerjakan ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan sama Bunda Tika. Sekarang Bunda mengajak adik-adik lagi membuka KC-nya 265 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Adik, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangan, duduk yang manis, kita tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan waktu yang indah
untuk mendengarkan firman-Mu, memuji dan muliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau berkati semua yang sudah kami lakukan hari ini. Semoga berkenan di hadapan hadirat-Mu dan Engkau memberkati kami semua. Saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau akan menyertai kami hari ini dan hari-hari selanjutnya dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama, boleh berjumpa walaupun lewat YouTube pada minggu yang akan datang Tuhan. Kami semua diberkati oleh-Mu, sehat selalu, dan tak kurang suatu apapun daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.